Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Selamat datang di video pembelajaran kita kali ini. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat. Teman-teman pasti tidak asing dengan permainan ini. Yap, permainan bola biliar, di mana permainan ini sedang tren belakangan ini. Prinsip permainan bola biliar adalah memukul bola putih menggunakan stick untuk memasukkan bola-bola objek ke lubang yang ada di meja. Nah, pada permainan bola biliar tersebut, kita bisa mempelajari yang namanya momentum dan impuls. Dalam permainan bola biliar, momentum pukulan sangat penting untuk mengontrol pergerakan bola. Prinsipnya adalah memukul bola putih dengan stick untuk memindahkan bola objek ke lubang dengan kecepatan dan arah yang tepat. Menggunakan momentum pukulan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dengan mengontrol momentum, pemain dapat meningkatkan akurasi dan strategi permainan. Nah, pada permainan bola biliar tersebut, kita bisa mempelajari yang namanya momentum dan impuls. Dalam permainan bola biliar, momentum pukulan sangat penting untuk mengontrol pergerakan bola. Prinsipnya adalah memukul bola putih dengan stick untuk memindahkan bola objek ke lubang dengan kecepatan dan arah yang tepat. Menggunakan momentum pukulan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dengan mengontrol momentum, pemain dapat meningkatkan akurasi dan strategi permainan. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 9 dengan mata kuliah Fisika Dasar 1, Fakultas Teknik Prodi Teknik Lingkungan Universitas Andalas tahun 2025. Dengan saya sendiri, Naila Fazilah, dengan NIM 2510943012. Saya Nesa Sabila dengan nomor NIM 2510943013. Perkenalkan, saya Lucy Mama dengan NIM 2510943038. Perkenalkan, nama saya Arif Fatanzuilo dengan NIM 2510943039. Perkenalkan, nama saya Reva Salsabila Firmania dengan NIM 2510943040. Nah, sebelumnya kita perlu tahu apa itu yang dinamakan dengan momentum. Momentum adalah ukuran fisika yang menghitung kesukaran benda bergerak untuk memberhentikan gerakan pada benda tersebut. Momentum ini disebut juga dengan pusat sehingga dilambangkan dengan P. Momentum suatu benda atau P yang bermassa M dan bergerak dengan kecepatan atau V. Massa merupakan besaran skalar sedangkan kecepatan merupakan besaran skalar. Perkalian antara besaran skalar dengan besaran vektor akan menghasilkan besaran vektor. Jadi momentum merupakan besaran vektor. Di mana persamaan momentum adalah P sama dengan M kali V, di mana P itu merupakan momentum, M itu merupakan massa dengan satuan kilo, dan V merupakan kecepatan dengan satuan M per second. Jadi, semakin cepat benda itu bergerak, maka semakin besar juga momentum yang dihasilkan. Selanjutnya kita perlu mengetahui jenis-jenis momentum. Jenis-jenis momentum ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu momentum linear, di mana momentum pada suatu benda yang bergerak dalam lintasan lurus, seperti mobil yang bergerak di jalan raya, atau peluru yang ditembakkan. Yang kedua yaitu momentum sudut atau angular momentum. Momentum sudut ini muncul pada benda yang bergerak secara berputar. Nah, rumus untuk momentum sudut ini sendiri yaitu L sama dengan R kali P sama dengan I kali W. Di mana L tersebut merupakan momentum sudut, R merupakan jarak dari pusat rotasi, P merupakan momentum linear, I merupakan momentum inersia, dan W merupakan kecepatan sudut. Impuls. Impuls adalah hasil kali antara gaya yang bekerja pada suatu benda dengan selang waktu gaya itu bekerja. Jadi, semakin besar gaya atau semakin lama waktu gaya bekerja, maka impuls yang diterima benda juga akan semakin besar. Dengan persamaan impuls ialah I sama dengan F dikali delta T. Dengan keterangan rumus ialah I itu impuls
Satuannya ialah Newton detik atau kilogram meter per sekon, dan F itu gaya yang bekerja dengan satuannya itu Newton, dan delta T yaitu selang waktu gaya bekerja dan satuannya sekon. Impuls merupakan besaran vektor, artinya tidak hanya punya besar tetapi juga arah yang sama dengan gaya yang diberikan. Contohnya, saat kita menendang bola, semakin lama kaki bersentuh dengan bola, maka semakin besar juga impuls yang diterima bola, sehingga bola bisa bergerak lebih jauh dan lebih cepat. Jadi, kesimpulannya ialah impuls adalah gaya kali waktu yang menunjukkan seberapa besar pengaruh gaya terhadap perubahan gerak suatu benda. Kekekalan momentum, di mana dua benda bermassa M1 dan M2 yang bergerak saling berlawanan arah dengan kecepatan V1 dan V2 dapat mengalami tumbukan dengan lenting sempurna. Jika tidak ada gaya luar yang bekerja pada sistem atau F sama dengan 0, maka perubahan momentum bernilai 0 atau dapat disimbolkan dengan delta P sama dengan 0, sehingga momentum total bersifat konstan. Dengan demikian, jumlah momentum sebelum tumbukan sama dengan jumlah momentum setelah tumbukan, sesuai dengan hukum kekekalan momentum yang menyatakan bahwa total momentum dalam suatu sistem yang terisolasi atau tanpa gaya eksternal akan selalu konstan, baik sebelum maupun sesudah terjadinya suatu reaksi atau tumbukan. Rumus M1V1 tambah M2V2 sama dengan M1V1 aksen ditambah M2V2 aksen, dengan keterangan M1 adalah massa benda pertama dalam kilogram, M2 adalah massa benda kedua dalam kilogram, V1 merupakan kecepatan benda pertama, V2 merupakan kecepatan benda kedua, V1 aksen adalah kecepatan benda pertama setelah tumbukan, dan V2 aksen adalah kecepatan benda kedua setelah terjadinya tumbukan. Momentum dan impuls. Momentum menggambarkan besarnya gerakan dari suatu benda yang dipengaruhi oleh massa dan kecepatannya. Sedangkan impuls menunjukkan perubahan momentum akibat adanya gaya yang bekerja dalam selang waktu tertentu. Secara matematis dapat dirumuskan sebagai sigma F sama dengan M dikali A, F sama dengan M dikali V2 kurang V1 per delta T. F dikali delta T sama dengan M dikali V2 kurang V1. F dikali delta T sama dengan M V2 dikurang M V1. Selanjutnya itu ada tumbukan. Tumbukan adalah peristiwa interaksi singkat antara dua benda atau lebih yang saling berpengaruh melalui gaya. Dalam peristiwa tumbukan, momentum total sistem selalu kekal, asalkan tidak ada gaya luar yang bekerja. Namun, energi kinetik tidak selalu kekal tergantung jenis tumbukannya. Di dalam fisika, tumbukan terbagi menjadi 3. Yang pertama ada tumbukan lenting sempurna. Tumbukan lenting sempurna adalah tumbukan di mana momentum total dan energi kinetik total sebelum dan sesudah tumbukan tetap kekal. Tidak ada energi yang hilang menjadi panas, bunyi, atau bentuk energi lainnya. Contohnya, bola baja yang kita jatuhkan ke lantai, lalu kemudian memantul kembali hampir setinggi semula. Yang kedua tuh contohnya permainan biliar, ketika bola saling bertumbukan tanpa kehilangan banyaknya energi. Yang kedua tuh ada tumbukan lenting sebagian. Tumbukan lentingan sebagian adalah tumbukan di mana momentum tetap kekal, tetapi sebagian energi kinetik hilang menjadi panas, bunyi, atau energi deformasi. Contohnya seperti bola basket yang kita jatuhkan ke lantai, bola tetap memantul tapi tidak setinggi semula karena sebagian energi berubah menjadi bunyi dan panas. Ketiga tuh ada tumbukan tidak lenting. Tumbukan tidak lenting sempurna adalah tumbukan di mana momentum tetap kekal, tetapi energi kinetik banyak berkurang. Dan kedua benda yang bertumbukan menempel menjadi satu setelah tumbukan. Energi kinetik berkurang karena berubah menjadi panas, bunyi, atau energi internal akibat deformasi permanen. Contohnya seperti saat menembakkan peluru ke tembok balok kayu, lalu menempel di dalamnya. Seperti mobil yang bertabrakan keras dan saling menempel akibat kerusakan parah. Dan juga seperti pasisin yang dilempar ke dinding lalu menempel tanpa memantul. Secara matematis, nilai koefisien restitusi dapat dituliskan sebagai berikut. E sama dengan V2 aksen dikurang V1 aksen atau V1 dikurang V2. E yaitu koefisien restitusi, V1 V2 yaitu kecepatan awal benda 1 dan benda 2. V1 aksen dan V2 aksen adalah kecepatan akhir benda 1 dan benda 2 setelah tumbukan. Selanjutnya yaitu contoh impuls dan momentum dalam kehidupan sehari-hari. Teman-teman pernah dengar nggak sih atau pernah lihat di TikTok atau di Instagram yang berseliweran tentang kecelakaan kendaraan?
ternyata itu ada kaitannya loh teman-teman dengan momentum. Jadi semakin cepat dan semakin berat kendaraan tersebut, maka semakin besar juga gaya momentum yang diberikan. Jadi dalam kecelakaan, ketika kecelakaan terjadi, itu tuh membuat momentum dari sebuah kendaraan tuh berubah drastis. Gaya tersebutlah yang menyebabkan kendaraan tersebut penyok atau sampai hancur parah. Maka disitulah kayak momentum tercipta. Selanjutnya ada impuls. Teman-teman yang suka olahraga pasti tahu dong dengan permainan badminton, pasti juga tahu dong tentang pukulan smash. Ternyata pukulan smash tersebut tuh ada kaitannya loh teman-teman dengan impuls. Jadi semakin cepat dan semakin kuat teman-teman memukul kok atau bulu ayam tersebut, maka semakin besar juga gaya impuls yang diberikan ke satu opak tersebut. Gaya tersebutlah yang membuat smash tersebut susah ditangkap dan kecepatannya sangat susah untuk dilawan kembali. Mungkin itulah contoh keseharian tentang impuls dan momentum yang dapat saya paparkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kali ini aku akan menjelaskan tentang contoh soal impuls dan juga momentum. Di sini kita punya contoh soal yang pertama adalah contoh soal impuls. Aku bakal bacain dulu ya soalnya. Di sini bola bermasa 1,2 kg mula-mula bergerak dengan kecepatan 10 meter per second. Kemudian bola ditendang hingga bola bergerak balik dengan kecepatan 40 meter per second. Waktu kaki menyentuh bola 0,45 second. Tentukan impuls yang diberikan pada bola. Oke, di sini kita bakal nyatet dulu diketahuinya ada apa aja. Oke, jadi yang pertama di sini diketahui masanya tuh ada 1,2 kg. Berarti di sini kita tulis massa sama dengan 1,2 kg. Terus lanjut, mula-mula bergerak dengan kecepatan 10 meter per second. Nah, di teks ini kita tuh diketahui kecepatannya ada dua kan. Yang pertama tuh kecepatannya 10 meter per second, kemudian bola ditendang hingga bola bergerak balik dengan kecepatan 40 meter per second. Nah, itu kecepatannya dua. Jadi yang 10 meter per second itu adalah kecepatan pertama. Berarti kita tulis ini V1 sama dengan 10 meter per second. Terus ini kita lihat nih, kemudian bola ditendang hingga bola bergerak balik. Misalnya yang 10 meter per second ini ke kanan, yang si 40 meter per second ini ke kiri. Jadi nggak searus mereka berdua. Jadi otomatis si yang 40 meter per second ini dia jadi minus karena berlawanan arah dengan gerak sebelumnya. Berarti yang V2 sama dengan minus 40 meter per second. Lanjut, waktu kaki menyentuh bola adalah 0,45 second. Berarti di sini delta T-nya sama dengan 0,45 second. Nah, tentukan impuls yang diberikan pada bola. Oke, rumus impuls itu kan impuls sama dengan F dikali delta T. Nah, tapi di sini tuh kita nggak punya gaya kan, dari teksnya tuh nggak ada gayanya. Berarti kita pakai rumus impuls yang satunya, yaitu massa dikali V2 dikurang V1. Masanya tadi kita udah ketahuin kan, masanya ada 1,2, lalu V2 nya adalah minus 40 dikurang sama V1 yaitu 10. Jadi 1,2 dikali minus 50. Oke, jadi totalnya adalah minus 60 kg meter per second. Wah, jangan gue sebut lah meter per second ini. Oke, jadi nanti hasilnya adalah minus 60. Jadi impuls yang diberikan pada bola adalah minus 60. Oke, sekarang kita bakal lanjut ke soal selanjutnya, yaitu soal momentum. Aku bakal bacain dulu soalnya. Sebuah benda bermassa 60 gram bergerak dengan kecepatan 36 km per jam. Besaran momentum yang dimiliki benda tersebut adalah titik-titik meter per second. Jadi di sini yang dia minta itu kan dengan satuan internasional. Tapi sebelum kita lanjut, kita tulis dulu diketahuinya apa aja. Yang pertama ada massa, yaitu massanya adalah 60 gram. Yang kedua ada kecepatan, kecepatannya ada 36 km per jam. Karena di sini yang diminta adalah meter per second, kita ubah dulu satuan ini ke satuan internasional, karena si meter per second ini adalah satuan internasional.
Nah, berarti di sini tuh si gram ini diubah ke kilogram. Yang dimana dia tuh bakal dibagi sama 1000. Berarti jadinya 0,06 kilogram. Next, untuk yang kecepatannya itu kan dia 36. Kita ubah nih, kilometer ke meter tuh 1000. Berarti kali 1000 per. Nah, di sini kita ubah dari jam ke second. 1 jam itu kan adalah 3600 detik. Berarti kita bagi, kita taruh di bawahnya 3600. Jadinya coret, jadi 360 per 36 sama dengan 10 meter per second. Nah, terus kita masukin lah rumus momentum. Rumus momentum tuh apa sih? M dikali sama V, massa dikali sama kecepatan. Massanya diketahui 0,06 kg. Kecepatannya juga diketahui yaitu 10 meter per second. Berarti tinggal kita kali aja, 0,06 dikali sama 10 yaitu 0,6 kg meter per second. Dapat deh hasilnya. Oke, jadi sekian dari saya, itu aja contoh soal yang bisa saya berikan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kalian semua. Sekian dari saya dan teman-teman saya, kurang lebih yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.